Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Jumati. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah profesi keguruan tentang pendidikan anak hiperaktif. Baiklah, mari kita langsung ke slide pertama, yaitu pengertian anak hiperaktif. Anak hiperaktif adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada anak yang menunjukkan tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi daripada yang dianggap normal untuk usianya. Kondisi ini sering dikaitkan dengan gangguan perhatian dan hiperaktif yang dikenal sebagai ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Aktivitas fisik yang tinggi. Anak yang hiperaktif mempunyai aktivitas fisik yang tinggi. Anak hiperaktif cenderung memiliki tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi daripada anak sebaya mereka. Mereka mungkin sulit untuk duduk diam dan sering bergerak tanpa tujuan yang jelas. Kemudian, kesulitan mempertahankan perhatian. Kesulitan anak hiperaktif dalam mempertahankan perhatian pada satu kegiatan untuk jangka waktu yang lama adalah salah satu ciri utama ADHD. Mereka sering teralihkan dengan mudah oleh rangsangan eksternal. Anak hiperaktif juga cenderung mempunyai sikap yang impulsif. Anak hiperaktif dapat menunjukkan perilaku impulsif, seperti mengambil keputusan tanpa memikirkannya terlebih dahulu atau mengganggu kegiatan orang lain tanpa disadari. Kemudian, kesulitan mengikuti aturan dan instruksi. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti aturan dan instruksi dengan baik karena tantangan dalam mengontrol perilaku impulsif mereka. Kemudian, kesulitan menyelesaikan tugas. Anak hiperaktif sering memiliki kesulitan menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah karena kesulitan berkonsentrasi. Kemudian yang terakhir, gangguan dalam keterampilan sosial. Beberapa anak hiperaktif mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi secara sosial dengan teman sebayanya karena kesulitan membaca situasi dan merespon dengan tepat. Pada slide kedua, bagaimana guru dapat memahami anak hiperaktif? Guru dapat memahami anak hiperaktif dengan mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, observasi dan evaluasi. Mengamati perilaku anak secara cermat untuk mengidentifikasi pola hiperaktivitas, kesulitan konsentrasi, atau tantangan belajar lainnya. Kemudian, kolaborasi dengan orang tua. Berkomunikasi secara teratur dengan orang tua untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku anak di rumah, serta mendukung koordinasi antara lingkungan sekolah dan di rumah. Kemudian, menggunakan alat pemantauan. Contohnya menggunakan alat pemantauan seperti checklist perilaku atau jurnal harian untuk mencatat pola dan perkembangan perilaku anak hiperaktif. Kemudian, bimbingan individu. Memberikan dukungan dan bimbingan individu sesuai dengan kebutuhan anak hiperaktif, termasuk memberikan arahan yang jelas dan memberikan umpan balik positif. Kemudian, pelatihan guru. Melibatkan diri dalam pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan anak dengan kebutuhan khusus, termasuk pelatihan tentang manajemen kelas yang mendukung. Pada slide ketiga, upaya guru dalam mendidik anak hiperaktif. Pendidikan bagi anak hiperaktif memerlukan pendekatan khusus, pengaturan kelas yang terstruktur, strategi pengelolaan impuls, dan dukungan guru yang memahami kebutuhan mereka dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif. Kolaborasi dengan orang tua juga penting untuk menyediakan dukungan yang konsisten di rumah dan sekolah. Guru dapat mengambil beberapa langkah untuk mendidik anak hiperaktif dengan
pengaturan kelas yang mendukung, menciptakan lingkungan kelas yang terstruktur dengan aturan jelas dan tata tertib, membantu anak hyperaktif merasa lebih nyaman. Kemudian adaptasi pembelajaran, menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar anak, termasuk penggunaan visual, permainan edukatif, dan variasi pendekatan pembelajaran. Kemudian pengelolaan kelas yang efektif, menggunakan strategi pengelolaan kelas yang positif seperti penguatan positif dan konsekuensi yang jelas untuk membantu anak memahami aturan dan mengembangkan kontrol impuls. Kemudian kolaborasi dengan orang tua, komunikasi terbuka dengan orang tua untuk mengidentifikasi strategi yang berhasil di rumah dan sekolah serta menyediakan konsistensi dalam pendekatan pendidikan. Dukungan spesialis, menggandeng profesional spesialis seperti psikolog atau terapis anak untuk memberikan dukungan tambahan dan saran yang lebih spesifik. Kemudian, pendidikan keterampilan sosial, mengajarkan keterampilan sosial dan regulasi emosi untuk membantu anak mengelola interaksi sosial dengan lebih baik. Pemahaman individu, memahami kebutuhan dan kekuatan individu anak hyperaktif untuk dapat memberikan bimbingan yang sesuai. Dan yang terakhir, berikan pilihan. Guru dapat memberikan pilihan dalam aktivitas pembelajaran untuk memberikan anak lebih banyak kendali dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi. Pada slide yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, dengan mengadopsi pendekatan yang holistik, berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat, dan memberikan dukungan sesuai, pendidikan anak hyperaktif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan optimal anak tersebut. Cukup sekian materi presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.